Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nizar Al-Fauzi Nugroho. Saya dari pimpinan anak cabang Ibnu Krembong. Nama saya Elva Vivi Rahmawati dari PAC IPPNU Krembong. Ya, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Izzuddin Rahmat, biasa dipanggil Irfan. Saya dari PAC IPNU Krembong. Perkenalkan, nama saya Siti Matul Ilmi dari PAC IPNU IPPN Krembong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Ramadhani, asal PAC IPNU Krembong. Nama saya Muhammad Yusuf Afandi Saputra, dipanggil Fandi. Saya dari pimpinan anak cabang IPNU Krembong. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dari pimpinan anak cabang IPNU Krembong. Saya Susilia Tiara dari PAC IPPNU Krembong. Kenalkan, nama saya Ziatun Ronia, asal dari pimpinan anak cabang IPPNU Krembong. Halo, saya Ayunda Umiratu Sakina dari PAC IPPNU Kecamatan Krembong. Muhammad Albanirai Maulana dari pimpinan anak cabang IPNU Krembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasu Sandria dari pimpinan anak cabang IPPNU Krembong. Pencitraan itu apa sih menurut kamu? Pencitraan itu menurut saya sih sikap mencari perhatian. Seperti menonjolkan citra diri ke depan seseorang atau ke depan publik. Mencari muka terhadap seseorang tertentu, terkadang ke masyarakat. Menurut saya pencitraan itu adalah the good packaging. Good packaging. Packaging yang bagus, kemasannya bagus dari diri seseorang. Mungkin pencitraan itu merupakan salah satu proses untuk lebih menonjolkan diri, dan mungkin bagi orang-orang yang lain beranggapan pencitraan itu salah satu yang buruk, tapi mungkin ada yang beranggapan bahwa pencitraan itu salah satu personal branding. Pembohongan publik. Iya. Usaha untuk tolek rai kata. Jadi ya tolek rai itu cari muka lah ya. Cari muka itu tidak harus negatif. Kadang untuk menaikkan jabatan pun di pekerjaan juga butuh cari muka, tapi jangan ngatok. Mengemas diri untuk menjadi yang lebih baik. Kalau menurut saya sendiri, pencitraan adalah menonjolkan diri ke publik atau ke masyarakat sekitar. Pencitraan itu menonjolkan sikap baik ke publik. Pencitraan. Pencitraan. Few moments later. Pencitraan sebuah. A few minutes later. Kena bocoran, Dek. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Pencitraan sebuah apa ya? Kat. Nek apa? Wong lapo-lapo dianu nih, Mas.
Apa itu? Masih bahasa Jawa nggak mau, bahasa Jawa nggak mau. Sebuah kegiatan perorangan yang seseorang yang diekspos ke sosial media atau kehidupannya. Kalau menurutku sih pencitraan itu 11-12 sama personal branding ya. Personal branding. Jadi selama itu positif sih nggak masalah menurutku. Yang penting continue. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada di dirinya sendiri. Lah nek pencitraan tapi ternyata beda ambek awake dhewe ya nanti kesannya di masyarakat itu negatif. Karena apa? Di depan layar kayak gini tapi di belakangnya ternyata melendes seperti itu. Penting nggak pencitraan itu? Kalau menurut saya pribadi itu penting karena pencitraan sendiri itu merupakan personal branding yang harus dimiliki setiap individu. Sebenarnya perlu juga tidak perlu. Jadi kalau untuk tujuannya untuk positif ya perlu. Tapi kalau untuk negatif dan pencitraannya juga sangat-sangat tidak relate dengan dirinya sendiri ya negatif. Tapi kalau untuk mengeluarkan aura atau wibawa, contoh seperti pemimpin juga butuh pencitraan karena untuk agar bisa dihormati dan juga dihargai. Kembali ke dirinya sendiri sih kalau itu. Maksudnya gimana? Ya apa sih? Belum semangatin ayang. Geng, serius. Oke. Kembali ke dirinya sendiri. Soalnya kan setiap orang kan mindsetnya berbeda-beda. Ada yang mau pencitraan, ada yang memang yang diperbuat itu tulus dari hati. Dikembalikan dengan kondisi. Ketika memang butuh pencitraan, maka boleh dilakukan pencitraan. Tetapi jika itu perlu apa adanya, ya tidak usah pencitraan yang berlebihan. Perlu. Kenapa? Perlu dengan porsi yang seimbang. Dengan porsi yang seimbang maksudnya dengan hal positifnya. Menurutku sih lihat situasi dulu. Kalau untuk apa ya kayak partai penting, tapi untuk teman-teman biasa gini gak penting sih. Udah tahu suluk beluknya terutama. Kalau menurutku sih sesuai situasi kondisi ya. Karena ya sesuai situasi kondisi. Karena sisi lain memang penting seperti halnya suatu keluarga. Harga diri suatu keluarga itu ada di sosok ayah, kepala keluarga. Harga diri suatu organisasi itu ada di ketua. Harga diri suatu negara itu ada di presiden. Jadi bagaimana kita dituntut untuk menjaga image, pencitraan salah satunya, atau personal branding itu tadi. Yang penting kita nggak terlalu melebih-lebihkan. Yang penting tetap apa adanya, sesuai dengan pribadi masing-masing. Yang penting pencitraannya itu seperlunya aja lah. Pencitraan menurut saya penting. Kenapa? Sedikit penting, nggak selalu penting. Karena
Karena nggak tahu nih. Nggak memikirkan pencitraan soalnya. Saya nggak terlalu memikirkan masalah pencitraan. Jadi kurang tahu. Dibilang penting, nggak seberapa penting. Kalau penting itu semisal kayak pencitraan itu membuahkan hasil untuk diri kita sendiri. Maksudnya kalau pencitraan itu baik untuk kedepannya gitu. Hidup ini adalah salah satu kompetisi, berarti harus kudu api-api anek ke api ya. Ya seperti itulah. Tidak baik sih. Iya. Soalnya kita itu harus apa adanya, tidak harus memandang siapa itu orangnya, karena di dalam suatu organisasi itu menjadi contoh yang buruk. Sebenarnya sih perlu, tapi kalau pencitraannya itu baik. Contoh kayak mau pencitraan brand lokalnya seseorang itu sih. Terus menurut Mbak Ayunda, kenapa sih orang-orang suka melakukan pencitraan? Kan ini gak kalem kan aja kareng gue ya ta. Baleni Mas. Apa mau? Mbok gak ada. Mbak Ayunda, kenapa orang-orang suka melakukan pencitraan? Termasuk Ayunda sendiri, kenapa suka melakukan pencitraan? Langsung ya. Terima kasih ya. Ya perlu sih, karena itu tadi bahwa kita menunjukkan salah satu proses untuk membranding diri kita sendiri. Mungkin banyak sih kalau kita terlalu berlebihan mungkin efeknya menjadi negatif. Tergantung dari tujuannya, tergantung alasan masing-masing orang. Kebanyakan adalah branding diri, setidaknya menunjukkan nilai jual diri. Begitu. Ya karena karakteristik dari seseorang itu suka tebar pesona, golek rai, supaya dipandang orang itu baik, tapi kenyataannya enggak. Mungkin niatnya sih golek rai lah ibaratnya. Ya karena dia ingin menunjukkan sikap baiknya kepada seseorang. Semua orang. Cari muka ya? Iya. Ingin memperlihatkan dirinya gitu ke Orang lain. ya ke orang lain. Gitu. Kalau menurut saya sendiri, kenapa sih orang itu penting melakukan pencitraan terhadap diri sendiri? Karena pencitraan itu merupakan sebuah menimbulkan kebahagiaan yang bersifat semu. Seperti itu. Ingin diperhatikan, ingin mencari perhatian, ingin apa nggih? Dilem, ingin diakui, Ingin dianggap baik, menunjukkan eksistensinya. Tapi di PAC sendiri ada nggak yang pencitraan? 90% sih pencitraan. 90%. 10% itu. Nggih, soalnya rada zuhud kan. Lho, Mas Rek.
Kalau dibilang ada itu banyak ya, tapi tidak semua. Kalau sebut namanya, ya jangan, karena saya sendiri juga pernah, gitu iya. Iya kalau saya begini ini kan pencitraan juga gitu. Iya kan, iya kan. Biasanya saya juga selengean, guyonan gitu kan. Saya orangnya terlalu non formal gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang pencitraan agar, ya, wah gitu lah. Ada? Apa? Bisa disebut. Oh, tidak bisa. Ya namanya organisasi pasti ada. Ke arah yang baik atau yang Pasti baik, tapi untuk efeknya jelek. Mungkin di dalam suatu organisasi itu suatu pencitraan itu pasti ada. Oh ya pasti ada. Saya sendiri kan pencitraan biasanya. Mungkin ada ya, pasti ada. Ya. Ya banyak lah, termasuk saya kan juga pencitraan. Kopian gini ya, kopian gini, batian, sok-sokan maca apa? Nah, ini salah satu pencitraan, tapi di sisi lain itu juga perlu karena harga diri suatu organisasi juga di ketua. Ya, seperti itu. Ya. Ya kebetulan saya ketua, tapi ya bukan karena itu, tapi ya memang itulah. Pencitraan itu penting, tapi yang penting nggak terlalu melenceng dari diri sendiri seperti itu. Jadi apa adanya itu lebih baik lah daripada terlalu membanggakan diri. Karena prinsip saya dari dulu itu baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik.